Dan itu dia, Opung Wawa berbicara, langsung aja MPL bergetar, langsung Parsha menjadi pilihan respect ban untuk tim Aura Fire. Facehager, udah aku bilang, Zay sering sekali mengamankan hero dari Facehager dan tentunya tanpa berlama-lama diamankan Parsha. Yes, jangan lupa lagi ada satu lagi. Facehager juga adalah user dari Angela. Tapi Momo-chan, Yes. kita tahu Versing dengan Hayabusanya different banget. Gameplaynya outplay sekali. Banget. Dan bahkan ini menjadi salah satu titik yang diamankan oleh tim Aura Fire. Kedua belah pihak, ternyata Aura Fire kali ini berbeda. Dia tidak mau bermain api seperti melawan Araki yang terdahulu. Melepas link 2 kali berturut-turut. Cukup dong, regular season dong, bos. Cukup Seperti itu ternyata. Dan Ini respect is the key. Yes. Momo-chan. Hayabusa yang langsung dibuang begitu saja. Mungkin nanti juga linknya bisa di respect ban juga oleh Aura Fire. Tapi Kadita, seperti yang Oji Ranger Mas bilang berkali-kali, respect is the key. Bos, 9 kali dipakai 90% gitu loh. Ya Dan pasti ya. Zeus, kita tahu Zeus. Zeus itu tidak mau kayak udah menyulitkan ban. Menyulitkan ban. Satu lagi Jauhead. Dengan tempo permainan dari seorang RKT yang cukup agresif, ternyata di sini seorang Jauhead telah menjadi pilihan. Dengan kita lihat persentase dari gold lanernya, Kabuki memiliki 5,4 KDA. Berbeda 1,4 loh, Bung. Beda 1,4 loh. Beda tipis-tipis aja sih. Ini Tinggi 2 hero. satu loh. Satu ya, oke lah. Ya kan lumayan loh. Lumayan untuk satu. Tapi 2 hero yang di-ban ini datang dari mid laners dengan roamer gitu. Iya. Tinggal satu lagi yang bakal di-ban oleh Evil Legends. Ini bakal menargetkan ke arah dari Facehager lagi kah? Atau Masih side lane. ada if yang kalau di-banning seperti ini, harusnya nggak ada. If bisa jadi coba untuk diamankan oleh Evil Legends. Kan kalau mau Mocan lihat, kalau misalnya bilang, ini kayaknya dia akan memancing satu. Atau link. Nggak langsung ke arah Yev, karena Matilda? if ini bisa saja, dia langsung If. Berarti tandanya, dia benar-benar tidak mau direpotkan, lebih ke arah respect, dan dia milih ke arah Matilda atau Pak yang didapatkan. 1-1 untuk seorang Hafiz di sisi gold lane, respect again. Link kah akan di first pick? No, Matilda. Matilda kah akan di first pick Wow. sekarang? Matilda tetap mahal untuk player seorang Rek yang agresif. Kalau menurut aku pribadi. Yes. Oke, tapi kalau kita ngelihat Evos juga punya kesempatan untuk ngambil link yang seperti kau bilang. Iya, dan Tapi Matilda juga penting. ada satu lagi. Apa tuh? Esmeralda. Benar. Esmeralda. Masih ada Pakito, masih ada Pakito. Poveus, Lunox masih ada kalau ada. Lunox juga. Ini Esmeralda. banyak banget sih Masih sebenarnya banyak. untuk first picknya. Kalau misalnya, karena gini bahayanya kalau dia pick Esmeralda terlebih dahulu, masih ada Lunox, masih ada yang lain. Masih Tapi bisa kalau- di counter ya? Ya kalau mungkin Matilda, ini karena aku concernnya adalah di kanan si seberang tidak ada Jauhead. Iya. Atau mungkin mereka bakal menggunakan hero-hero yang lain. Karena kita Ada Selina Link juga. enggak ada kayaknya. Selena ya, Selena. Iya. Selena oke. Di match yang pertama Selena selalu di banning. Tapi Matilda, Matilda. benar. Matilda tuh. Ini bahaya juga sih. Kalau misalnya Evos Legend mereka udah ambil Matilda, terus dikomboin sama Selina juga yang early bisa ngacak-ngacak. Ini mungkin Evos bisa pegang banget early-nya. Tapi Aura Fire mereka langsung ngamanin Pakito. Dan apakah ada Poveus yang diamankan juga oleh tim Aura Fire? Atau ambil Esmeralda-nya dulu Atau sekarang. yes, benar. Aku baru mau bilang Fokusnya nanti di third pick. benar. Karena dia bisa aja nge-counter kalau misalnya Poveusnya diambil sama Evos Legend. Yes. Betul. Popheus ya. Lilia. Oke, tapi kalau ini kayaknya Oh, junglernya. dulu. Jungler Wow. terbuka karena aku nggak tahu kenapa itu nggak ke arah Popheus karena kalau aku bilang kayaknya dari Aura kalau dia udah tidak ada untuk hero Facehager di early, dia tuh kayaknya bakal lebih ngamanin ke Facehager dulu ya. yang lainnya dulu baru Facehager yang di yang ketiga. Oke. Karena setelah pick ketiga itu bakal face ban yang kedua. Yes. Oke, Evos Legends, Matilda, mereka akan kombinasikan dengan apa? Karena di sini kita bisa bilang masih ada Popolin Kupah. Kupu-kupu, Pak. Bisa aja Popolin Kupahnya itu bukan hanya untuk seorang Rek loh. Bisa aja untuk seorang Oh, tapi Wow. export. export for anti-match Atau or ada- export for jungle. Cukup fleksibel, tapi ada Benedetta juga yang masih terbuka dengan cukup lebar. Dan Lilia. Lilia One Oh. fix. Oke, ini Lilia untuk One. Lilia One. Karena One melihat di sini gameplay dari seorang Hai memiliki magical damage yang bisa kita bilang dia salah satu imun dari physical damage untuk beberapa detik. Ya. Yang Ya. sangat penting untuk close combat. Mhm. Jarak dekat dengan ada Pakuito, ada seorang Karina yang akan menjadi salah satu keuntungan untuk Lilia itu sendiri, Momo-chan. Iya, benar banget. Bisa aja terkena slow effect juga. Yang kita tahu dengan gloomnya ini cukup berbahaya dari Lilia. Apalagi dia punya insurance untuk hidup lagi dengan Black Bener kan? Shields-nya. Dan bahkan Hero untuk siapa? Oke, Harley. Facehager. Facehugger kan? Facehager. Selalu, ketika dia nggak dapetin hero Facehager di top first pick-nya, Jangan sampai di ban. dia pasti pick itu di pick yang ketiga.
Pasti. sebelum masuk band kedua. Yes. Jadi biar nggak dibuang. Yes, Dan makin betul. dibatasin lagi untuk pemilihan hero facehugger sendiri. Betul, itulah mengapa aku bilang kayaknya Facehugger akan di pick yang ketiga. Yes. Karena kita lihat YP di Your Barca, team is Lilia banning. bahkan sudah diamankan kali ini dari sisi seberang dan Brody. Bentar. Kalau Brody di band, kira-kira God laner dari Aura Fire ini Nathan. Nathan masih ada. Tapi kalau ada Nathan, concernnya satu. Apa tuh? 3 magical damage. Mhm. Too much iya benar. or no? Om Wawa. Seharusnya enggak sih, enggak bakal ada yang namanya too much. Enggak. Cuman tinggal tergantung dari tempo mereka untuk nge-farming. Apakah nanti Nathannya nanti slow tempo kah, lambat kah untuk dapetin gold-goldnya juga. Tapi menurutku apakah nanti Nathan untuk Aura Fire sepertinya enggak sih, Ji. Oke. Karena Brody di banning berarti ada hero melee yang coba untuk dipakai oleh mereka. Dan mereka nggak pengen ke outrange dengan hero ini, dengan Brody. Oke. Mereka benar-benar kayak oke, kita batasin semua hero range biar Ya. hero melee bisa farm. Ya karena di saat Your mereka team akan is banning. menempatkan hero melee untuk di saat lapu-lapu. Oh, dan bahkan kali ini hero-nya dari seorang Godiva. Oh, Facehugger udah dapat hero-nya kok. Ya, Kita ambil aja hero Godiva sekarang. Tigreal, Kadita, Tegel, Kadita. Satu lagi. Ruby. Oh, Drop? Siapa? Chow. Oh, Chow. Terlihat tidak terlalu agresif, tapi ternyata Mhm. kita bilang dengan adanya Chow yang aku bisa dibilang di nerf ya. Ruby lebih menjadi salah satu hero yang menjanjikan Ya. mungkin. Dan Aura Fire adalah salah satu tim yang memang suka untuk menggunakan Ruby sebagai roam. Betul. Iya benar, Godiva. Your team Dan is Yuzong banning. kali ini yang dibuang oleh Aura Fire. Oke. Aku Ruby setuju banget Ruby. kalau nggak Chow. Ini Ruby soalnya udah target ke Godiva sekalian lah. Soalnya Chow-nya ini masih fleksibel ketika di pick. Bisa buat Kabuki, bisa buat Kar Godiva. Iya, cukup fleksibel tentunya ya. Tapi aku lebih suka Ruby juga sih. Ini mungkin nangkep juga ke arah Matildanya. Yang kita tahu Matilda juga punya guiding wind kan. Betul. Bisa nolongin teman-temannya Ya. juga untuk nge-cover dengan cukup baik ketika mereka mau bener-bener ya udah kita kabur aja karena kita di kondisi yang bener-bener lagi nggak untung banget buat team fight tuh Matilda di situ peranannya penting banget. Vivo's Legend sebelum masuki pick yang kedua, mereka harus ngebuang satu hero lagi. Di sini masih ada Benedetta yang terbuka dengan cukup lebar, masih ada Balmond juga. Mungkinkah Ruby-nya akan dibuang sesuai dengan prediksi yang sudah kita. Oh, tapi kena Your Alice. team is Alis picking. Kabuki. Oke, Alice. Alis Kabuki. Sekarang hero-nya Kabuki yang diamankan. Aura Fire. Mereka memiliki kesempatan untuk kali ini. Dan ingat, mereka masih butuh God laner. God lanernya masih belum ada terlihat jelas. Karena dan untuk kali ini Nathan. Oh, Your team Nathan. Oh, wow. Wow. Nathan untuk Aura batuk Fire. bentar. Prediksi dari OG Ranger Emas nih benar-benar Luar Nathan. biasa ya, Iya. presisi banget OG. Tahu nggak kenapa saya bisa? Kenapa gitu? Tidurlah sekamar dengan Profesor KB. oh benar juga. Iya, jadi tidurnya bareng, palanya ditempel. Jadi transfer. Transfer. Iya, saya Transfer infrared. data ya. Kalau malam-malam infrared teman. Yang ketawa Aduh. berarti sudah tua. Aduh, Kena untung kan? saya diam. Hehehe. Oke, kita bakal break ke drama pengumuman 2 pick terakhir. Oke, 2 pick terakhir kita Alice di banning. Jadi ya agak sedikit membatasi ya untuk Aura Fire. Tapi kali ini EVOS Legends mereka sudah boleh bermain hati-hati. Apakah Granger akan terlihat untuk EVOS Legends sekarang atau memang di sini Xbox-nya sebagai Oh. XP laner jungler Ruby? Ruby Ruby diambil. dan Lee. Wow. Oke, Ruby anti-match kemungkinan besar. Dan Clover dengan Xbox-nya. Kita bilang masih fleksibel dari seorang Xbox. Dan kali ini Aura Fire dia udah terlihat tinggal butuh seorang roamer. Opung Wawa sebagai analis yang terhormat, ini roamer yang paling cocok untuk Aura Fire apa? Wow, kalau ngelihat kayak gini ya, antara cowok atau kaja? Oke, cok aja. Momo-chan. Aku lebih suka Cho sih. Biar bisa langsung nangkepnya juga ke Link. Dia punya sisi juga dengan Jet Kundonya. Dan dia juga punya Shunpo Akai. untuk antisipasi. Kamu Akai? Oke. Sama apa? Oh, tapi kali ini Kufra ternyata. Kupra untuk seorang Godiva dan di sisi dua tim telah mempick dengan luar biasa 5 hero yang sangat mereka butuhkan. Opung Wawa dari draftnya kali ini sebagai analis kita lebih ke arah yang mana? Draftnya. Draft, saya suka Aura game yang pertama. Aura untuk Momo-chan. Aku lebih suka sama EVOS sih. Oke, 2 orang berkepala 3 kali ini ternyata berbeda pendapat tentunya brother semua ya. Dan buat kalian lebih suka ke arah mana? Dan jangan lupa kalau kata bahwa Samsung #Battle Challenge langsung diramaikan di kolom komentar. Aura Fire dan juga EVOS Roar. Dan buktikanlah kalau kalian adalah fans yang kuat, fans yang barbar.
tanpa ada kata kasar. Benar. Barbar dari efeknya, jadi pencet terus HP-nya sampai jebol. Oh iya betul. Sampai jempolnya jadi makin gede. Oke. Yes. Kalau begitu apa berlama-lama kita langsung saja masuk ke match yang kedua. MPL Playoff Season 8. EVOS Legends mampukah mempertahankan tahta mereka di MPL kali ini atau Auraka yang harus menemani Bigetron di Bandara Ngurah Rai Bali bersama dengan Ranger Mas, Momochan dan juga Opung Wawa. Iya, dan kali ini lihat Kabuki yang sudah bersiap tentunya dengan Nathannya di sini yang menjadi second damage dealer untuk Aura Fire. Ini penting banget dimana Kabuki benar-benar butuh waktu untuk farming terlebih dahulu, tapi RKT di sini sudah mulai mengganggu. Sudah ketahuan posisinya oleh Giva dan juga Haiwan. Mencoba untuk memberikan backup di area rivernya, dan bahkan kalau kita lihat Hai ngedapetin red buff, orange buff dari EVOS Legend. Yes, bukan hanya orange buff aja, tapi kali ini kita lihat Little Wonder juga diamankan oleh seorang Vesager. Dan jangan lupa untuk gunakan kode promo playoff MPL IDX dengan diskon 70%. Dan kita bakal back to the game. Dimana Hai dapatkan keuntungan yang luar biasa banyak. Pakuito bahkan sampai harus mundur ke arah orange-nya. Kenapa? Karena just in case di sini dia takut kalau orange buff-nya bakal diambil kembali oleh seorang Link dari Versik. Iya, ngeliat pressure yang dibawakan sama Aura Fire, ini EVOS Legend bener-bener harus peka banget sama minimapnya. Godiva mulai masuk dengan Tyrant Revenge, bouncing ball ke arah Rek dan juga One, tapi hanya mengcover aja Hai yang lagi coba untuk ngambil purple buff. Kali ini Kabuki udah siap di area bawah. Kita ngeliat ini bakal agak sedikit sulit untuk seorang Clover harusnya di awal-awal ya, karena lawan Nathan di sini tentunya bukanlah hal yang cukup mudah. Clover mungkin harus dapatin level 4-nya terlebih dahulu dengan I'm Offended, baru bisa menunggu rotasi dari pemain EVOS Legend. Bahkan RKT harus menuju ke arah bottom lane. Lihat dengan babysit yang dilakukan terhadap seorang Clover, membuat Kabuki bisa bertahan, tapi Godiva is coming menuju ke arah seorang RKT. Langsung masih adalah sebuah dan bahkan first blood di arah bottom lane diamankan oleh seorang Kabuki. Surprise attack. Mother, bapak ibu semuanya dapatkan di arah tengah. One Black Shoes-nya kali ini akan bertahan dan bertahan. Tidak terjadi dua kali Pico Momochan. Iya, kita ngelihat ada satu Deadly Magic yang connect dari seorang Facehugger, tapi juga masih ada Versik yang mencoba untuk membackup Aura Fire. Mereka mencoba untuk apa ya, bisa dibilang mungkin coba untuk ngendaliin early-nya gitu loh. Mereka dapetin turtle, mereka dapetin orange buff EVOS Legend, dan bahkan beberapa objektif yang sudah diaman oleh Aura Fire ini membuat Hai bener-bener lihat dia pede banget. Dia mulai ngeganggu lagi ke purple buff-nya, tapi langsung Versik mengetahui hal itu. Godiva dan Rage-nya nggak kena, dan bahkan 3 pemain dari EVOS Legend langsung memberikan backup. Tapi kali ini Hai masih belum mau pulang, mencoba untuk diusir terlebih dahulu dengan gloom yang dimiliki oleh seorang Naiwan. No, call yang dilakukan dari tim Aura Fire. Lihat Kabuki, Kira sampai datang Opung Wawa. Ya, dan menurutku tadi kalau Tyrant Revenge-nya kena, itu akan diterusin. Yes, benar. Untungnya meleset dan mereka memilih untuk mundur dulu untuk Aura Fire. Jadi tidak terlalu terburu-buru untuk mendapatkan purple buff atau bahkan untuk overcommit dari Aura. Oh, bukan hanya itu aja. Kali ini keuntungan dari segi gold masih diberikan tim Aura Fire dengan 500 gold. Godiva berada di arah bottom lane. Versik akan menjadi pilihan. Bakal coba di-kicker, tapi sepertinya ditakutkan. Diambil gold. Di arah bottom lane. Godiva benar-benar 2 kali mengejutkan para pemain dari tim EVOS Legends, dan bahkan dengan tas yang dilakukan dari seorang Godiva. Dari bottom lane, Bapak akan menjadi pilihan yang bisa diberikan. Flicker ke arah belakang, dan lihat Godiva with Tyrant Red berhasil membuat para pemain dari EVOS Legends kehilangan 1 poin. Sama-sama dikeluarkan, Versi berbadi, kamu kira bisa bertahan, dan bahkan Versi gak punya pedang lagi. Memilih untuk mundur dibandingkan dia harus kehilangan dirinya bersama dengan Purple Bomb, Momochan. Iya, ngedapetin 1 udah cukup banget buat Aura Fire, tapi kalau kita lihat Rek di sini masih coba untuk ditahan di area bawahnya. Hai mengetahui ada backup dari seorang Rek, tapi Aura Fire mereka mau main objektif G. Mereka coba cicil ke gold turret dan bahkan Keira di area atas. Kok Wawa bener-bener free banget ini seorang Keira. Ya, karena mereka harus mengganggu Nathannya agar tidak lepas dari pandangan. Dan Nathan di sini dengan mendapatkan 1 kill dan juga 1 assist, itu menurutku udah cukup besar untuk Nathannya, dan bahkan outer shield goalnya tadi sudah lumayan terkuras ya bagi Aura Fire sendiri. Oke, lihat langsung menuju ke arah seorang Versi, tapi Godiva harus mendapatkan itu. Clover mencoba untuk membantu, dan One Black Shoes dengan sepatu hitamnya masih coba untuk bertahan di depan sana. Dia bisa bergerak terlalu besar. Clover I'm Offended gak berhasil, tapi Hai di depan sana mengcover pergerakan dari seorang Vesager. Space escape yang dilakukan oleh seorang Vesager dengan cukup baik, dan bahkan turtle-nya akankah harus hilang kembali karena lihat Versik terlalu jauh. Versik harus mendapatkan satu dasaran rest, dan seorang RKT akan ketumbang kali ini. RKT guiding one safety eagle, dan bahkan terpanggil kembali, hilang di tengah sungai, Momochan. Iya, kalau kita ngeliat juga Clover tidak bisa membackup karena dia udah gak punya I'm Offended. Baru aja ada I'm Offended-nya, namun RKT sudah tumbang duluan. Ternyata dia gak bisa berbuat baik juga.
harus mau nggak mau dia mengeluarkan tadi dari circling eagle-nya dan ada snack time terlebih dahulu. Jangan lupa untuk vote player favorit kamu biar kalian punya kesempatan untuk dapetin skin. Emang kalau anak cewek imut kecil harusnya ngomong kecepatan. Gitu. Coba anak laki ngomong kecepatan ditabok kita. Kamu mau Oke, dan mari kita intip sedikit untuk item build-nya Haskell untuk Ruby sendiri dan Nathan-nya di sini. Yang bisa jadi mengarah ke arah item attack split ya sebentar lagi. Di mana Hunter Sword untuk Nathan karena ada Hunter Strike yang sudah diamankan juga. Sedangkan Link-nya baru punya Demon Hunter Sword sendiri. Jadi damage-nya belum terlalu besar bagi EVOS Legends sekarang. Lihat anti-match bahkan dipaksa dihilangkan Vita Garmon. Jangan ini bakal coba dipaksakan satu buah poin turret dari top lane. Godiva is coming dan di arah bottom lane. Dan bakal di tengah sana pertukaran dengan seorang Vesager. Membuat para pemain dari tim EVOS Legends objektif game di arah tengah. Kira mencoba untuk mengganggu tapi ternyata turret mahal dari tim Aura Fire harus hilang. Para pemain dari tim Aura mereka sebenarnya untung enggak. Karena mid turretnya pecah memocet. Iya, bisa dibilang itu cukup krusial juga ya kalau sampai kehilangan turret di area mid. Meskipun ada 2 turret di atas dan di bawah yang sudah diamankan oleh Aura Fire, tapi ini kelihatan banget Aura Fire mereka bahkan sampai 6 menit pertama mereka benar-benar coba mengontrol semua mapnya. Mereka benar-benar pressure abis-abisan EVOS Legends, anti-match pun dipaksa mundur dan ini yang membuat Aura Fire sekarang mereka benar-benar bisa dapetin momentum mereka. Godiva mulai masuk time revenge dan bahkan versi pun dengan Deviant Sword-nya, tapi sisi lain lihat Kabuki yang free banget di area belakang. Godiva pun mulai maju, Hype pun mencoba untuk mengacak-acak bisa dibilang EVOS Legends yang sulit banget untuk memberikan damage kali ini. Double kill oleh seorang Hai dan kalau kita lihat itu memang Godiva memegang peranan penting. Ketika Tarian saya connect langsung ada follow up dari teman-teman Aura Fire. Tapi Aura Fire mereka benar-benar mau konsisten, disiplin main objektif aja Oji. Oh, ternyata turret yang mahal mereka tidak mau lepaskan begitu saja. Tidak ada sia-sia dan Godiva sekali ini bahkan di depan sang idola dari RKT. Dia berulah. TZ kali ini bersama dengan kru dari Aura Fire benar-benar menonton hanya berdua saja seperti seorang fans yang benar-benar tidak ada pasukannya. Oh iya, masih memberikan support tentunya ya. Karena ada pasukan mereka berdua aja, kasihan. Ya tadi dia player gold oleh Livin by Bandit di mana Kabuki Keira, dua set laner yang Oke, banget coba langsung dipasang dari meja dan juga pengetiknya bahkan di depan sana Vesager hilang bersama dengan RKT yang masih bertahan. Lihat Deadly Magic yang dikeluarkan bahkan tidak sangat maksimal. Aura Fire mereka pede menumbangkan rank berkali-kali tapi rank masih bisa selamat. Godiva again and again berhasil mendapatkan 5 assist yang sangat mahal membuat Aura Fire untung hampir 4.000 gold. Wow. Ya, yang seremnya di sini kalau semak-semaknya coba untuk dicek ada bouncing ball tiba-tiba dari Godiva. Yes, efek slow dari seorang Kufra ini benar-benar menyulitkan banget tapi lihat Hai langsung imunnya connect tapi RKT yang akan menjadi korban kah? Masih bisa dipukul mundur dengan ada beberapa gloom dari seorang Lilia dari One-nya masih mencoba untuk mengcover RKT tapi anti-mage ngecek boostnya terlebih dahulu. Godiva posisinya udah mulai ketahuan, Kabuki udah ada entropy yang udah dibuka tapi ternyata dari Aura Fire mereka nggak mau terlalu komit untuk melakukan teamfight di area bawah. Mereka mau objektif gaming dan bahkan Clover yang akan menjadi korban kalian. Pemain ini connect karena senang Kabuki tapi Godiva di area depan mencoba untuk mengcover. RKT masuk dengan circle eagle tapi ternyata Hai yang bakal tumbang pertama kali membuat teman-teman dari Aura Fire harus mundur. Tapi kali ini lihat EVOS Legends mereka nggak mau nyanyiin kesempatan ini. Versi mulai datang dengan Deviant Sword langsung Tempest of Blade ke arah seorang siapa nggak connect. Ternyata Godivanya masih bisa flicker mundur Ranger emas tapi shutdown yang mahal dilakukan oleh seorang Hai. Kali ini harus kehilangan dan lihat goldnya mulai sedikit demi sedikit turun dan di arah top lane Keira nggak boleh apapun yang terjadi dan bahkan sekarang dikeluarkan. Godiva di depan sana menahan semua damage yang diberikan dari tim Aura. Kali ini bahkan EVOS Legends mereka hampir saja kehilangan satu buah ini bisa turun di arah top lane dan bahkan seorang Fencing bahkan hampir turun ke arah top lane. Damage yang diberikan terlalu besar membuat seorang Fencing masih bertahan. Informasi diberikan tidak ada turtle untuk kali ini. Opung Wawa. Wow, ya luar dari Aura Fire mereka tadi terlalu dive in sih kalau menurutku ya di bottom lane-nya yang sampai bisa dibalikin oleh EVOS Legends sendiri. Jadi setidaknya dari Aura Fire mereka membuat temponya agak sedikit lebih pelan karena mereka masih punya Nata di mana Kabuki di sini belum tersenggol sama sekali yang membuat status mereka lebih kuat. Oke, tapi kali ini lihat di tengah bakal dipaksa untuk mundur dan bakal Solitaga ditumbangkan di Keira. Permainan yang dilakukan oleh seorang Keira ini seperti mirroring dari seorang anti-match. Maka tidak ada belakang dari seorang Clover bersama dengan seorang versi Keira versi everybody mencoba untuk bertahan. Oh my god, look at that. Spesial
yang dilakukan oleh seorang Keira benar-benar mahal, Momochan. Dan bahkan dia juga nggak tumbang Ji di area atas. 1 versus 3 dari seorang Keira. Dia tahu dia harus buying time, dia tahu Aura Fire lagi benar-benar sibuk untuk ngedapetin Lord mereka yang pertama. Dan bahkan itu benar-benar buying time yang luar biasa dari seorang Keira kali ini. 10 menit yang pertama Aura Fire, mereka udah ngedapetin Lordnya. Sekarang mereka tinggal ngelakuin split push aja terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk ikutan Samsung #battle. Jangan lupa stiker dari Fix dia suaranya. Mau ngelak apa lagi kamu? Sama ya. Mirip. Enggak. Tapi masih ada kesempatan untuk #AuraFire juga. Jadi jangan lupa buat teman-teman langsung ramaikan #battle di kolom komentar. Dan kali ini lihat zoning yang dilakukan oleh AuraFire. Oji, lihat semua turretnya benar-benar udah ditumbangkan dan menyisakan saja turret di area bawah. Tapi Keira udah mulai masuk kali ini. Godiva, Terrorife tapi ternyata di cancel oleh seorang Clover. Dexter juga langsung diaktifkan oleh seorang Wan. Dan bahkan lihat Wannya tumbang pertama kali. Kabuki ditarik, Clover pun berhasil dapetin 2 pemain. Tapi ternyata Godivanya hilang. Tapi lihat di area bawah Hai dan Keira. Bener-bener gila banget. Langsung ditumbangkan lagi Rubinya. Clover hilang begitu saja. 3 pemain dari Force Legend harus hilang di team fight barusan. Dan bahkan lihat Keira udah memiliki damage yang bener-bener cukup banget. Tapi Rek kali ini bakal coba dipukul mundur. Di jab heavy last pass dari seorang Keira. Dia bener-bener kasih space yang banyak banget. Rek balik lagi. Dan masih menumbangkan seorang Keira. Tapi harus ditukarkan 1 untuk 1. Tapi ini pertukarannya mahal banget Oji. 2 inhibitor turret hilang dari tim Force Legend. Kalau kamu lihat tadi Kabuki hampir pulang, tapi dia dengan ada call percaya sama gua. Langsung maju ke depan lagi dengan darah yang sakaratul maut. Tapi bahkan di tengah sana berhasil mendapatkan inhibitor turret dan itemnya Opung Wawa, silakan. Yes, dengan adanya Wind of Nature pasti dan juga Blade of Despair yang tadi diamankan oleh Kabuki membuat damage-nya begitu besar, belum terpick up sama sekali dan bahkan positioning dia selalu berada di garis belakang. Dan mungkin untuk dari linknya sendiri bagi Versik, Demon Hunter Sword, ada War Axe, Endless Battle dan bisa mengarah ke BOD, apakah sempat, apakah cukup untuk membalaskan keadaan? Karena sekarang Aura Fire mereka lagi unggul untuk segi inhibitornya. Aku gak bakal bikin BOD. Aku bakal bikin Malefic Road. Wow. Karena ini dengan harga yang mahal, dengan posisi yang tidak cukup baik dari Force Legends, satu-satunya mungkin yang sangat dibutuhkan oleh seorang Versik ya Malefic untuk saat ini. Pertama dia butuh untuk nembusin seorang Hai. Betul. Pertama dia butuh juga untuk seorang Keira dan juga Godiva. Yes. Jadi untuk memasangkan menuju ke arah 1 buah Blade of Despair cukup mahal. Bahkan Keira dia membuka karabusnya. Ternyata di situ ramai sekali sedang arisan para pemain dari EVOS Legends dan real time win probability memilih ke arah Aura dengan 65%. 65%. Taruh rest dikeluarkan, di cancel begitu saja. Dan bahkan kali ini para pemain dari tim Aura, mereka bakal coba objektif di arah bottom lane. Dipasang dengan support position. Bahkan Keira di depan sana. Waduh, tidak punya Flexus. Dipasangkan 1 buah cycling dan bahkan para pemain dari tim Aura Fire tidak mau memaksa lebih. Dia benar-benar menunggu temponya, menurunkan kembali. EVOS Legends kali ini masih mempertahankan base-nya. Benar, ini kelihatan banget target prioritas dari seorang Keira. Dia tumbangin backline-nya, mereka bisa menangin team fight-nya. Dan berkali-kali Wan dipaksa untuk memakai Black Shoes-nya kok Wawa. Yes, jenis Wan juga tadi sudah diselesaikan ya. Oleh Wan sendiri, dia memang lebih sakit lagi. Tapi positioning ini yang selalu dicari juga oleh Keira. 5 pemain yang sudah bersiap-siap bouncing ball akan berbahaya banget. Tapi kali ini akan connect dilihat Keira. Dan bahkan ada satu yang mempunyai dari seorang Clover. Rage-nya connect kali ini dari seorang Godiva. Bakal coba dipukul mundur tapi Keira bener-bener low banget. Dia masih punya immortality. Tapi kalau misalnya immortality-nya nggak pecah, ini akan lebih baik tentunya untuk seorang Keira. Bakal reset lagi dari Aura Fire sambil menunggu 12 detik untuk Lord yang kedua Ranger Mas. Tyrant Reds yang mahal dari seorang Godiva. Hafiz Clover, dia bermain luar biasa. I'm offender yang on point. Kena 2. Tapi tiba-tiba Godiva gak peduli apapun yang terjadi. Dia maju ke depan. Tyrant Reds yang dilakukan yang sangat-sangat mahal karena berhasil menyelamatkan kawanan dari tim Aura Fire. Kali ini Aura Fire mencoba untuk memancing keributan, coba untuk memancing api. Karena para pemain dari tim EVOS Legends masih lengkap semua. Bahkan Versik udah mulai datang. Callingan panggilan dari seorang RKT sang kapten dari EVOS Legends telah hadir. Tapi ternyata Lord berhasil diamankan tanpa ada contest. Tanpa ada satu bola sisa Didi. Dan Wan bakal memilih untuk ke arah belakang dengan flickernya. Kira masih mau lebih dan di sini. Para pemain dari tim EVOS Legends, mereka langsung ada panggilan. Retreat Opung Wawa. Ya. Untuk mundur sedikit ke belakang akan jauh lebih bagus. Apalagi dengan Lord yang kedua yang sudah di-secure oleh Aura Fire. Dari EVOS Legends mereka mau gak mau bermain sedikit lebih berhati-hati. Dan Rek juga menurutku di sini sungguh sulit untuk bisa langsung
terjun ke garis depan karena satu kali Circling Eagle itu akan kepanis oleh Aura Fire. Iya, Jadi satu-satunya dari EVOS Legends adalah menunggu lawannya retreat baru dia pakai dari Circling Eagle-nya. Benar. Mungkin jangan membuang-buang resource skill juga dari EVOS Legends karena sekarang posisinya mereka harus nge-defense. Slotnya udah mulai masuk di area mid lane nih Ranger Mas. Oke, tapi kali ini lihat para pemain dari tim EVOS Legends mereka tidak bisa keluar dari kandangnya. Mereka harus berada di dalam kandang. Langsung coba dibuka oleh Lilia sedikit demi sedikit untuk memperhatikan pergerakan. Tapi Keira di depan sana, Nakon straight telah dikeluarkan. I'm offended-nya, Godivan banget sana. Tapi lihatlah tidak di tingkat surga Bukika berhasil kuat. Bebek di depan sana para pemain dari tim Aura Fire. Mereka masih belum bisa menembus pertahanan yang keras. Lihat sang macan bersatu. Di depan bottom lane pun bahkan satu poin di pintu turret belum pecahkan. Dan kali ini Aura Fire lagi-lagi harus mengakui kekuatan EVOS Legends dalam pertahanannya Momochan. Iya, tapi kali ini bakal coba dipaksa di area bawahnya Godiva langsung nge-charge tapi nggak akan connect. Ada revenge-nya Clover pun I'm offended-nya miss, nggak mengarah ke arah seorang Kabuki kali ini. Super Minion kembali masuk perlahan demi pasti menuju area atas dan juga area tengah dari base EVOS Legends sendiri. Benar-benar harus dijaga oleh beberapa pemain dari EVOS Legends. Aura Fire setelah adanya push lord tadi di area mid, mereka masih gak bisa berhasil ngedapetin beberapa objektif, bahkan trade bawah pun belum hancur. Jadi Aura Fire sekarang mereka harus reset lagi dan lagi. Tapi udah masuk di menit ke-16 nih Kawawa. EVOS Legends apakah mereka punya kesempatan untuk comeback tentunya dari kondisi seperti ini? Ya pasti sambil menunggu juga dari Aura Fire untuk membuat kesalahan split push adalah satu juga strategi yang bisa dilakukan oleh EVOS Legends. Tapi lihat di cover begitu saja para pemain dari tim Aura Fire kali ini tidak akan meninggalkan siapapun, bahkan Godiva. Godiva mengekor depan sana. Mereka telah digunakan kepada Terrorist dan di sini Godiva Terrorist yang kena. Lihat Simbolizm membalikan keadaan. Lilia dan bahkan Godiva tersangkut. Satu poin hilang dari tim Aura Fire membuat pemain dari tim EVOS Legends maju. Sang macan kali ini berhasil mendapatkan sang naga dan langsung saja Aura Fire menuju ke arah belakang secara teratur. RKT, lihat ada Keira di belakang sana. Langsung dengan Jeb yang mundur. Tapi sepertinya ini akan menjadi satu buah one track ke turret kedua. Iya, tapi kalau kita lihat split push yang dilakukan oleh seorang Versik di area atas, dia coba buying time, dia coba untuk numbangin semua turret dari Aura Fire. Dan makan lihat di pressure habis-habisan oleh EVOS Legends di area midnya. Dan ada satu entropy juga dari seorang Kalbuki mencoba untuk mengusir beberapa pemain dari EVOS Legends di area mid. Dan perlahan demi pasti Aura Fire masih menunggu Godiva yang akan muncul dalam waktu 10 detik lagi. Tapi Lord pun masih muncul dalam waktu di bawah 60 detik tentunya. Kali ini EVOS Legends mereka harus sabar dulu, culik satu-satu, nyari dulu keberadaan dari beberapa pemain Aura Fire. Dan jangan sampai ke pick off juga meskipun dia item defensif. Tapi kalau keculik sama 5 pemain itu bakalan bikin timpang tim fight-nya. Dan aku kira di sini dengan ada hilangnya Godiva dari tim EVOS Legends mampu menembus turret kedua, tapi ternyata enggak. Real time win probability masih di tangan Aura. Tangan Blackshot telah dikeluarkan. Tidak ada Blackshot lagi untuk ini, tapi Keira menjadi immortality. Pecah langsung tadi tidak sepakat. Duar bebek hampir saja menemukan seorang Keira di depan sana. Mencoba untuk kembali bertahan. Anti-match kali ini lihat mereka dihajar. Anti-match versus everybody, untungnya masih ada immortality. Tidak berhasil di pick up, tapi satu buah kerugian adalah di mana dari Keira dan juga Anti-Match tidak memiliki immortality, dan sedangkan fight besar akan segera hadir di Land of Dawn kali ini Opuwawa. Ya, ini adalah yang dinantikan oleh Aura Fire sendiri untuk bisa mendapatkan Lord yang ketiga, tapi EVOS Legends gua rasa mereka bisa masuk untuk memberikan serangan kejutan. Iya, dan kalau kita lihat high-nya udah berada di layar depan, Godiva mulai masuk memberikan backup dengan Tyrant Revenge, tapi Lordnya bakal coba ditarik dulu terlebih dahulu. Udah ada Circling Eagle dari seorang Rex. Anti-Match benar-benar nge-pressure ke arah Godiva kali ini. Godiva yang nggak punya immortality bakal coba untuk ditumbangkan oleh beberapa pemain dari EVOS Legends, tapi Aura Fire benar-benar peka akan hal itu. Mereka langsung mundur, reset lagi, tarik ulur lagi di area Lordnya Ranger Mas. Tapi satu sih, mereka udah mulai sadar. EVOS Legends sudah mulai sadar sebenarnya mereka bukan incar Godiva, bukan incar seorang Hai, tapi Keira. Keira yang kali ini menjadi salah satu tulang punggung keluarga dari tim Aura Fire. Kabuki, ini possibility untuk terculiknya memang ada, tapi itu kecil sekali. Entropy plus Flicker ini sangat-sangat bisa menyulitkan EVOS Legends dan sungguh akan membuang banyak sword skill, Opung. Ya, dan jangan lupakan juga dari Aura Fire mereka masih punya Facehugger di sini. Iya. Yang dengan Holy Crystal kita sudah melihat bagaimana adanya Harley bisa mengagetkan pemain dari EVOS Legends kalau mereka out of the position. Jadi harus bisa diwaspadai juga untuk pick off strategi yang akan dimainkan oleh Aura Fire. Split bagi EVOS Legends, pick off untuk Aura Fire. Oke, tapi untuk kali ini lihat
Ini baru game pertama, Hai. Reng bakal menjadi pilihan bakal coba dipasang. Tapi dengan Aegis yang dilakukan membuat seorang Reng bertahan. Langsung saja dikeluarkan. Dan Limeji masih berada di tangan seorang teammate mencoba untuk bertahan. Guiding one kill. Kali ini memanggil seorang Clover. Dan di arah Purple buff-nya. Coba dipasang. Tyron masih dikeluarkan. Dapat Hoblet dan bahkan kali ini satu buah Purple buff berhasil diamankan dengan baik oleh seorang Verdi dan Retribution-nya. Hai, jadi pilihan. Godiva menuju ke arah belakang. Kabuki masih menjadi cover. Kabuki tidak akan meninggalkan kawan-kawannya. Tapi bahkan satu buah Retribution yang pas on the point dari Versik membuat dia masih mengamankan Purple buff-nya memecah. Iya, kalau kita ngelihat tadi team fight-nya benar-benar coba dimaksimalin sama Aura Fire karena mereka tahu Versik masih sibuk di area bawah. Tapi kali ini setelah Versik join the team fight ini bakalan sulit buat Aura Fire tentunya. Godiva menjadi target pertama di lini depannya. Versik mencoba ngincer ke arah Facehager, tapi Facehager-nya bakal ditumbang begitu saja. Immortal dari seorang Versik pecah dan tumbang juga seorang Versiknya. 1-1, tapi Godiva bakal coba dipukul mundur. Kali ini tersisa SP sedikit saja masih punya Immortal High di area depan. Benar-benar nebein semua damage dari EVOS Legend dan Ultimates pun harus tumbang di tangan seorang High. Membuat dua pemain dari EVOS Legend harus hilang dari lane of down. Dan apakah ini akan menjadi kesempatan untuk Aura Fire dalam mengamankan Lordnya Oji? Bloody Retribution yang dilakukan oleh seorang High sangatlah baik terhadap seorang Ultimates. Ini akan menjadi satu ball Lord yang free. Para pemain dari tim Aura Fire lihat mereka bergerombol. 4 orang sudah standby posisi. Clover bakal tumbang dengan satu ball sama dari seorang High. High masih mau lebih. Wan menjadi pilihan Wan anak ada di posisi ini harus mundur. Kali ini telah dipanggil Wan akan selamat. Tapi di sana Lordnya hilang. EVOS Legends kehilangan Lord untuk ketiga kalinya Momo-chan. Dan bahkan perbedaan net worth 9.000 dipegang oleh Aura Fire. Ini membuat Aura benar-benar pede banget untuk tim fight-nya. Kali ini Godiva mulai masuk dengan adanya satu Terror Race. Tapi ternyata Rek mencoba legal ke arah daerah Kabuki dan bahkan lari minionnya. Super minion udah mulai masuk tapi coba ditahan kali ini. Tapi Aura Fire mereka benar-benar berfokus terhadap objektifnya. Versik pun hilang begitu saja. Dan bahkan wipe out untuk tim Aura Fire kali ini. EVOS Legend mereka kehilangan game mereka yang pertama Ranger Mas. Oh my god, kali ini Aura Fire mengamuk dan bakal mendapatkan game yang pertama. Lihat dari seorang Tejan, Aura nih bos. Ini game pertama, game yang berat untuk EVOS Legends. Mereka kehilangan satu buah poin di awal. Opung wawa, what happened Ayanaon? Ya, menurutku dari EVOS Legends mereka cukup kaget waktu ada Nathan yang di oleh kamu. Karena sepanjang dari regular season, catatannya